Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Sudah sarapan belum? Sudah. Pakai apa sarapannya? Nasi goreng. Apa sih gunanya sarapan? Manfaatnya sarapan apa? Untuk daya tahan tubuh kita. Supaya apa? Supaya kuat. Kuat untuk apa? Untuk belajar. Betapa pentingnya sarapan, karena sarapan itu akan memperkuat tubuh kita untuk menghadapi pembelajaran, untuk kita kekuatan tubuh kita dalam menghadapi belajar. Siap belajar, siap? Siap. Anak soleh. Siap. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita, terlebih dahulu mari kita berdoa. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan Miftah untuk memimpin doa. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran, lebih baik doa terlebih dahulu. Berdoa deh mulai. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Apa manfaatnya kita berdoa? Manfaatnya supaya apa yang akan kita laksanakan pada pagi hari ini diberikan kemudahan, diberikan keberkah, diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, terlebih dahulu pada hari ini Bapak akan apresiasi kehadiran kalian pada hari ini. Bapak absen dulu ya. Ajam hadir, Ajam. Hadir Fajar, hadir. Munir hadir. Obi hadir. Miftah hadir. Rian hadir. Eka, Nasya, Ica, Kirana hadir. Cila. Siapa yang nggak hadir? Hadir semua. Alhamdulillahirobbil alamin. Mudah-mudahan berarti kita semua dikasih sehat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita patut bersyukur sama Allah karena kita masih diberikan kesempatan menuntut ilmu. Apa sih menuntut ilmu itu gunanya? Gunanya untuk bekal hidup kita nanti. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, terlebih dahulu sebelum kita memasuki kepada materi kita pada pagi hari ini, mari kita menyanyikan lagu nasional. Bapak hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Sedia berkorban untukmu, Pancasila bersama negara, rakyat adil makmur.
dan kita menyanyikan lagu wajib nasional. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, kalian hafal 25 nabi apa? Bisa kita melafalkan 25 nabi? Bisa. Ayo kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anakku yang Bapak cintai, kita masuki kepada pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apa sih materi kita hari ini? Bapak ucapkan selamat datang di pelajaran pendidikan agama Islam. Kita orang Islam bukan? Orang Islam. Orang Islam itu wajib menuntut ilmu. Utlubul ilma minal mahdi ilalah, lah dituntutlah ilmu dari buayan sampai liang lahat. Nah, pembelajaran kita pada pagi hari ini, materi kita yaitu apa ini anak-anak? Hijrah, kisah hijrah. Nah, tahukah kalian apa pengertian hijrah? Hijrah itu artinya adalah pindah. Terlebih dahulu, sebelum Bapak melanjutkan ke materi kita. Nah, di sini ada pertanyaan. Ada pertanyaan kalian. Nomor 1. Pernahkah kalian pindah sekolah atau punya teman yang pindah sekolah? Nomor 1. Nomor 2. Pernahkah kalian mengalami peristiwa hijrah seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Lalu pertanyaan ketiga, bagaimana pengalaman kalian saat pindah sekolah atau tempat tinggal? Tuh, yo, coba. Siapa yang pernah pindah sekolah? Siapa yang pernah pindah sekolah? Minta. Pernah pindah sekolah dari mana, Mim? SDIT Pak Haji ke SDN Kemiri 3. Itu namanya apa anak-anak? Hijrah. Siapa lagi yang pernah pindah sekolah? Kirana. Pernah pindah dari mana, Neng? SDN Suka Asi 2 ke SDN Kemiri 3. Anak-anak yang Bapak cintai, itu hijrah bukan? Hijrah. Hijrah itu artinya pindah. Pindah dari mana? Pindah dari sekolah yang pertama ke sekolah yang kedua. Tadi kata Minta, dari SDN mana Minta? SDN Pak Haji ke SDN Kemiri 3. Itu namanya hijrah. Pindah. Kirana sama dari SDN Suka Asih 1 ke SDN Kemiri 3. Itu juga sama juga dengan hijrah. Anak-anakku yang Bapak cintai,
Jadi di sini kita menjelaskan tentang hijrahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ada sebab-sebabnya. Ada sebab-sebab kenapa itu hijrah, kenapa harus pindah. Tadi Miftah. Miftah kenapa harus pindah, Miftah? Karena disuruh sama orang tua. Kirana kenapa harus pindah? Sama permintaan orang tua. Di sini sebab-sebab Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah. Apa sebabnya? Yang pertama, dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah kurang berkembang karena banyak penolakan dari orang-orang kafir Quraisy. Ya. Nah, sebelum Bapak melanjutkan, di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah menjelaskan sebab-sebab Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Kemudian menentukan kisah peristiwa hijrah. Yang kedua membuat alur cerita kisah hijrah. Yang keempat menyimpulkan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, kembali ke sebab tadi. Sebab-sebab ini pindah sekolah dikarenakan perintah orang tua. Perintah orang tua wajib kita laksanakan, tidak wajib kita laksanakan. Wajib kita laksanakan. Anak-anak, sampai sini dulu ada pertanyaan? Oh ya, ada. Munir, silakan. Kenapa kita harus hijrah? Ya, ada lagi? Kelompok 2? Ada. Silakan Isa. Hijrah itu untuk Nabi Muhammad SAW saja, apa untuk Nabi yang lainnya? Ayo pertanyaan yang ketiga, ada lagi? Ada. Ica, silakan. Apa kita akan hijrah? Pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, boleh hijrah enggak? Nah, sekarang sebelum Bapak menjawab pertanyaan-pertanyaan kalian, nah, dari pertanyaan kelompok 1 tadi, pertanyaan yang pertama apa? Coba Munir ulangi lagi pertanyaannya. Pak, kenapa kita harus hijrah? Pertanyaan dari Munir. Ada yang bisa jawab? Ya, Miftah, silakan. Ada 2 pendapat tentang hijrahnya Nabi Ibrahim. 1. Pendapat pertama, Nabi Ibrahim hijrah dari Irak ke Mekah. Kedua, Pendapat kedua, Nabi Ibrahim hijrah dari Sam ke Palestina. nah, tepuk tangannya buat kita. Itu adalah hijrah. Kenapa kita harus hijrah? Pertanyaan dari Munir. Nabi siapa aja yang boleh hijrah? Hijrah itu Nabi Ibrahim alaihissalam juga boleh hijrah. Lalu pertanyaan berikutnya, kenapa kita harus hijrah? Karena manusia adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan Allah, terus manusia melaksanakan perintah Allah. Ya, pertanyaan kedua tadi siapa? Kelompok 2. Pertanyaan apa tadi? Hijrah itu untuk Nabi Muhammad SAW saja atau untuk Nabi yang lainnya? Nah, jawabannya Nabi yang lainnya pun akan melaksanakan hijrah. Ya, tadi yang sudah dijawab sama Miftah itu siapa salah satu Nabi yang melaksanakan hijrah? Yaitu adalah Nabi Ibrahim alaihi salam. Pendapatnya ada 2. Yang pertama dari Irak ke Mekah. Lalu yang pendapat kedua dari Sam ke Palestina. Itu hijrahnya Nabi Ibrahim alaihi salam. Anak-anak, sampai situ dulu materi kita. Bapak akan balikan LKPD, lembar kerja peserta didik. Nih, Bapak bagikan ya. Silakan. Bapak bagikan LKPD-nya. Kalian
masing-masing kelompok untuk mengerjakan LKPD tersebut. Nah, nanti Bapak akan memberikan apresiasi kepada kalian. Apresiasi kepada kalian bagi siapa yang mengerjakan nilainya paling baik, pekerjaannya paling rapi, Bapak akan kasih nilai yang bagus. Siap anak-anak? Siap? Ya, sekarang Bapak mempersilahkan kepada masing-masing kelompok untuk mengerjakan tugas yang Bapak bagikan tadi. Silakan. Sambil kalian menyimak video yang Bapak akan tampilkan. Nah, ini video, silakan kalian simak videonya dan kalian sambil bekerja dengan kelompok. Silakan kalian bekerja dengan kelompok masing-masing. Silakan. Ya, silakan. Bapak kasih waktu 10 menit. Ya, silakan dikerjakan. Anak-anak, silakan dikerjakan. Ya, silakan. Kalian lihat videonya. Kalau sudah ada jawabannya, kalian tulis di lembar jawaban atau LKPD yang Bapak bagikan tadi. Silakan untuk menonton tayangan yang Bapak tampilkan melalui video tersebut. Ya, ke depan videonya lihat. Jawabannya kalian tulis di LKPD yang kalian terima tadi yang Bapak bagikan. Nah, sudah selesai kan? Berapa soal yang kalian bisa jawab? Bisa jawab semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Beri tepuk tangannya. Nah, sekarang coba kalian kumpulkan tugas kalian ke depan.
Ketua kelompok, kumpulkan. Kelompok 1 silakan maju ke depan. Kelompok 1. Kelompok 1 silakan. Bapak lihat dulu. Sini, munculnya sini. Kelompok 1 luar biasa, nilainya 80. Tepuk tangannya buat kelompok 1. Kelompok 2 silakan, kelompok 2. Kelompok 2 silakan. Coba dilihat, kelompok 2 bisa jawab semua tapi ada kekurangan sedikit. Bapak kasih nilai 85. Tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, silakan kelompok 3. Kelompok 3 silakan maju. Kelompok 3, ayo silakan. Kelompok 3, coba dilihat. Kelompok 3, ya alhamdulillah bisa jawab semua, jawabannya benar semua. Bapak kasih nilai 87. Selamat. Ya, silakan kelompok 4. Kelompok 4 silakan, kelompok 4. Kelompok 4. Nah, ini kelompok 4. Coba lihat. Jawabannya sangat memuaskan. Sama dengan apa yang Bapak tampilkan tadi. Kemudian Bapak nilai 90. Tepuk tangan yang buat kelompok 4. Anak-anakku yang Bapak cintai, kalian sudah paham tentang pelajaran kita hari ini? Paham nggak? Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita sudah paham dengan pembelajaran kita hari ini, Bapak cukupkan pembelajaran kita. Ada pertanyaan lagi? Tidak? Tidak ada, cukup. Kalau sudah cukup, maka kita tutup pembelajaran kita pada pagi hari ini dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tepuk tangannya.